Sudah lebih dari 10 hari lebih ya kan. Mau enggak deh, 1 bulan kayaknya ada aku nggak buat dokumentasi tentang gimana aku ngelatih public speaking. Dan kali ini topiknya adalah psychoji aja bisa, kenapa aku nggak gitu loh. Tapi ini menarik sekali guys dalam pikiran aku ketika aku merasa bahwa nurunin berat badan itu lumayan sulit. Psychoji tuh bisa turun banyak guys, dan dia bisa lari. Kenapa kok aku sangat menggebu-gebu? Ya ini aku ngebahas ini karena ini aku mencoba untuk mendokumentasikan apa yang aku lalui, my journey, perjalanan aku. Ya karena di sini tuh aku nyoba untuk bisa bercerita. It's storytelling. Yang menarik dari kisah journey-nya Seikoji itu, aku ngelihat sekilas ya, aku nggak nyari detail, tapi aku sangat terinspirasi. Nah, aku dulu lihat Seikoji itu sangat gede banget ya, sangat gemuk. Tapi sekarang udah lumayan tirusan dah ketimbang dulu, walaupun masih belum kelihatan proporsional, tapi udah ada progres. Yang keren itu progresnya. Nah, Seikoji juga tadi sempat lihat di short video, dia itu bisa lari 40 kilometeran. Wow, itu luar biasa banget guys buat aku. Nah, sekarang progres ke akunya kayak gimana? Maksudnya dari akunya sendiri seperti apa? Kalau aku sendiri ya, niatnya itu sebenarnya satu, ya sebenarnya pengen ngurusin badan ya. Biar lebih proporsional aja, biar biar katanya kalau badan lebih tirus itu lebih enak buat gerak dan lebih good looking sih sebenarnya, untuk jujur-jujuran aja. Tapi ya ternyata bodo wae lah, sama aja semuanya, itu tergantung bagaimana lo mendeliver dari lo sendiri, itu bakal menarik apa enggak. Itu asal asal kamu rapi, itu udah keren sih menurut aku. Tapi di lain itu, motivasi lain aku yang lain juga itu adalah aku yang pengen sehat. Itu jelas, itu nomor satu dan nomor dua itu kan. Karena imbang lah, aku pengen diet, aku pengen sehat juga. Jadi yang sudah aku lakuin itu adalah aku nyoba untuk intermittent fasting. Pagi aku nggak sarapan karena ya pokoknya aku makannya siang sampai kalau bisa jam 6, kalau nggak ya kelewat-kelewat dikit nggak masalah. Dan tapi itu nggak setiap hari. Yang jelas pagi aku mostly itu jarang sarapan sekarang karena memang udah ada niat. Terakhir aku ngecek itu penurunan yang tahun lalu lah, itu dari 90 bisa turun ke 85, tapi habis itu mentok karena ya usahanya naik turun kayak gitu. Juga akhir ini aku juga sering jogging, tapi aku sebenarnya pengen pengen ini ya, pengen ngebiasain juga untuk olahraga tubuh bagian atas kayak misal push up kayak gitu. Tapi itu masih belum bisa rutin guys, aku masih harus bisa ngejadwal lagi, harus bisa ngatur jadwal, harus bisa ngatur lari oke, tapi fisik atas juga harus dilatih sih, biar nggak jomplang aja itu. Terus kalau untuk pola makan, nah terus gimana caranya, pertanyaannya kan ya, gimana caranya bisa mempertahankan habit itu. Nah, yang aku jadi alami sendiri ya, pertama, kendala-kendala dalam proses itu tuh umumnya adalah karena sesuatu yang di luar rencana. Kayak misal ya, kenapa aku lumayan sering intermittent fastingnya tuh bolong jam 9-an karena emang ada makanan jam 9 kayak gitu. Aku nggak bisa. Nah, itu perlu solusi. Itu aku anggap sebagai sebuah problem. Mungkin planningnya itu adalah aku cukup mencoba untuk ya nahan diri aja, menjauhkan lah ya, mungkin gampangannya menjauhkan aja. Hal yang paling gampang yang bisa aku lakukan, misalnya aku lihat makanan ya aku meninggalkan tempat itu, pergi gitu, nggak usah lihat itu nanti ya otomatis aku nggak bakal kepengen sih itu. Jadi lebih ke aku tuh banyak kepancing sama pancingan visual gitu. Kalau aku lihat makanan aku pengennya makan, padahal udah tahu kalau aku tuh kalau pagi nggak usah makan gitu, target rencana tuh nggak usah makan kayak gitu ya. Kalau misal pun itu terjadi, kalau misal itu terjadi, aku juga harus bisa untuk menahan diri, belajar. Jadi controlling yourself itu efek baiknya tuh kita bisa mentalnya tuh lebih kuat, mentalnya tuh lebih tahan terhadap hal-hal kayak gitu gitu. Tapi aku masih belajar sih, masih sering jomplang aja. Maksudnya kalau aku lihat makanan aku masih pengen makan itu yang jadi problem sih sebenarnya. Ya itu.
Tapi ada peringatan juga, peringatan dini dari tubuh itu minum juga harus diperhatikan, jangan lost water, jangan dihilangin. Pokoknya minum air putih itu wajib terus karena untuk cairan tubuh kan. Kayak gitu. Oke, kayaknya kita ngebahas soal diet, soal olahraga habit. Ini recap aja ya. Recap aja tentang diri aku, tentang ya it is my frustrations ada di kepala aku. Mungkin aku ingin jadikan ini habit. Ya, aku pengen jadi ini habit yang aku pengen ngomong, aku pengen ngobrol. Jadi you are my friends, teman internet. Kalau lo kebetulan follow ya. Oke, thank you. Di video setelah sekian lama aku vakum.